Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Aditya. Saya berasal dari SMKN 1 Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang ada di depan ini, yaitu sistem pengapian. Lanjut, Pak. Latar belakang. Perkembangan teknologi otomotif menuntut kendaraan yang memiliki performa tinggi, hemat bahan bakar, dan ramah lingkungan. Salah satunya, sistem yang sangat berpengaruh terhadap performa mesin adalah sistem pengapian. Sistem pengapian berfungsi mengatur proses pembakaran bahan bakar di dalam ruang bakar sehingga mesin dapat menghasilkan tenaga secara optimal. Setiap jenis kendaraan memiliki sistem pengapian yang berbeda, yaitu mobil bensin menggunakan percikan api dari busi, mobil diesel menggunakan panas dari hasil kompresi, dan mobil hybrid menggunakan mesin bensin dan motor listrik. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut ke pengertian dan fungsi sistem pengapian. Sistem pengapian adalah rangkaian komponen yang berfungsi menghasilkan dan mengatur energi untuk proses pembakaran campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Fungsinya: 1. Menghasilkan tegangan yang tinggi. 2. Menghasilkan percikan api pada busi. 3. Mengatur waktu pengapian. 4. Meningkatkan efisiensi bahan bakar. 5. Mengoptimalkan tenaga mesin. Dan 6. Mengurangi emisi gas buang. Lanjut, Pak. Pada mobil bensin, pembakaran terjadi karena adanya percikan api dari busi. Kalau dalam 4 langkah ini adalah proses usaha, yaitu pada saat sebelum piston mencapai titik mati atas atau TMA, busi menghasilkan percikan api sehingga campuran udara dan bensin terbakar dan menghasilkan tenaga. Komponen sistem pengapiannya meliputi aki atau baterai, kunci kontak, koil pengapian, ECU atau igniter, sensor CKP dan CMP, dan busi. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak, ke komponen sistem pengapian. Ya, ini komponen sistem pengapian untuk mobil bensin dan juga fungsinya. Yang pertama ada aki atau baterai, sumber arus listrik sebesar 12 volt. Kemudian ada ignition switch, yaitu sebagai menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Kemudian ada ECU atau electronic control unit, yaitu yang mengatur waktu pengapian. Ada juga koil pengapian, meningkatkan tegangan dari 12 volt yang dari aki menjadi ribuan volt. Bisa menjadi 10.000 atau bahkan lebih. Dan juga ada sensor CKP dan CMP, yaitu yang mendeteksi posisi poros engkol dan poros knob. Selanjutnya ada busi yang menghasilkan percikan api. Lanjut. Ada jenis sistem pengapian mobil bensin. Yang pertama, ada jenis pengapian konvensional, yang dimana di situ masih menggunakan platina, banyak digunakan pada mobil lama dan perawatan lebih sering. Karena ini adalah sistem pengapian konvensional yang biasanya masih digunakan pada mobil-mobil yang usianya di tahun 1990 sampai ke bawahnya. Dan yang kedua ada sistem pengapian elektronik, yang dimana menggunakan transistor dan sensor lebih akurat dan perawatan lebih mudah. Ini adalah upgrade dari sistem pengapian konvensional, yang dimana itu masih digunakan sampai sekarang, tetapi hanya di beberapa mobil. Contohnya seperti Mitsubishi Xpander.
perawatannya lebih mudah, tidak perlu mengganti platina. Ada juga yang nomor 3 yaitu perawatan Direction Injection System atau DIS. Setiap busi memiliki satu coil, tidak menggunakan distributor, dan banyak digunakan pada mobil modern. Ya, contohnya seperti mobil-mobil zaman sekarang, itu rata-rata sudah menggunakan sistem yang nomor 3 atau Direct Ignition System, yaitu DIS. Lanjut, ada sistem pengapian mobil diesel. Mobil diesel tidak menggunakan busi pengapian. Udara dikompresi sehingga tekanan dan suhu sangat tinggi. Kemudian bahan bakar solar disemprotkan oleh injektor sehingga terbakar dengan sendirinya. Prinsip ini disebut compression ignition atau CI. Lanjut, ada komponen dan cara kerja sistem diesel. Komponennya ada aki, glow plug, fuel pump, common rail, injektor, dan ECU diesel. Itu adalah langkah untuk mobil diesel. Yaitu yang pertama ada langkah isap, langkah kompresi, langkah usaha, dan buang. Karena ini tidak menggunakan busi, jadi pada saat langkah isap, piston turun dari titik mati atas ke titik mati bawah, kemudian campuran udara masuk, dan pada saat langkah kompresi, pada saat piston naik dari titik mati bawah ke titik mati atas, katup intake dan katup buang terbuka, dan pada saat langkah usaha, karena tidak menggunakan busi, jadi di situ terjadi pemadatan yang lebih padat, sehingga suhu di dalam ruang bakar sangat tinggi. Dan pada saat di situ juga solar disemprotkan dan terjadi langkah usaha. Kemudian ada langkah buang. Komponennya meliputi aki, glow plug, fuel pump, common rail, injektor, ECU, dan diesel. Cara kerjanya, udara masuk ke silinder, udara dikompresi hingga suhu 500 sampai 700 derajat Celcius. Injektor menyemprotkan solar, solar terbakar secara otomatis, pembakaran menghasilkan tenaga. Lanjut, teknologi common rail pada diesel. Common rail adalah sistem bahan bakar diesel modern yang menggunakan tekanan sangat tinggi untuk menyemprotkan solar secara presisi. Kelebihannya, nomor 1, hemat bahan bakar. 2, tenaga lebih besar. Yang ketiga, emisi lebih rendah. Keempat, mesin lebih halus. Dan adapun tekanan common rail yaitu sekitar 1300 sampai 2500 bar. Ini adalah teknologi diesel yang baru yang pada umumnya digunakan mobil-mobil sekarang. Kita lanjut ke sistem pengapian mobil hybrid. Mobil hybrid adalah kendaraan yang menggunakan dua sumber tenaga, yaitu motor bensin dan motor listrik. Jenis hybrid juga ada bermacam-macam. Ada mild hybrid, full hybrid, dan plug-in hybrid atau PHEV. Komponen dan cara kerja mobil hybrid. Komponen yang digunakan dalam mobil hybrid ini sama seperti mobil bensin, hanya ada tambahan yaitu motor listrik. Komponennya meliputi mesin bensin, motor listrik, baterai HV atau high voltage, inverter, ECU hybrid, koil pengapian, dan busi. Untuk cara kerjanya, pada saat kecepatan rendah, motor listrik bekerja sendiri. Jadi pada saat mobil kecepatan rendah, biasanya yang bekerja itu hanya motor listriknya saja. Makanya mobil itu, untuk mobil hybrid, biasanya di kecepatan rendah itu tidak ada suara knalpot. Jadi hanya ada suara motor listrik. Kemudian pada saat kecepatan sedang ke tinggi, mesin bensin dan motor listrik bekerja bersamaan. Seperti contohnya dalam gambar itu. Jadi pada saat kecepatan sedang ke tinggi, baterai dan motor bensin bekerja sama untuk menggerakkan roda. Lanjut, ada kelebihan dan kekurangan. Untuk mobil bensin sendiri, kelebihannya adalah mesin yang halus, perawatan yang mudah, harga yang lebih terjangkau. Dan untuk mobil diesel, kelebihannya torsi yang tentu lebih besar dibandingkan mobil bensin. Dan tentunya hemat bahan bakar,
cocok untuk beban berat karena torsinya yang besar. Untuk mobil hybrid sendiri kelebihannya dia sangat hemat BBM karena tentu saja menggunakan dua sumber tenaga yang berbeda, yaitu dengan tambahan motor listrik. Kemudian ramah lingkungan, akselerasi responsif. Adapun kekurangannya untuk mobil bensin sendiri konsumsi BBM-nya lebih boros. Sebenarnya apalagi di zaman sekarang yang BBM lagi belum stabil untuk harganya, jadi mungkin itu kekurangannya itu. Untuk mobil diesel sendiri kekurangannya lebih berisik dan emisi NOx lebih tinggi. Karena kebetulan mobilnya dengan torsi besar dan pembakarannya tidak sempurna, jadi tentunya lebih berisik dibandingkan mobil bensin. Dan untuk mobil hybrid sendiri kekurangannya harganya yang mahal, sistem lebih kompleks, perbaikan membutuhkan teknisi khusus. Jadi untuk perbaikan atau maintenance-nya juga diperlukan mekanik yang sudah pernah training, tidak bisa yang asal di luar. Kesimpulannya, sistem pengapian berfungsi mengatur proses pembakaran agar mesin menghasilkan tenaga secara optimal. Yang kedua, mobil bensin menggunakan busi dan koil untuk menghasilkan percikan api atau spark ignition. Yang ketiga, mobil diesel tidak menggunakan busi pengapian, tetapi memanfaatkan panas hasil kompresi atau bisa disebut compression ignition. Yang keempat, mobil hybrid menggunakan sistem pengapian mesin bensin yang dipadukan dengan motor listrik dan baterai tegangan tinggi. Yang kelima, perkembangan teknologi sistem pengapian membuat kendaraan menjadi lebih efisien, bertenaga, dan ramah lingkungan. Cukup, itu udah belum? Udah semua. Terima kasih Pak, sudah. Itu apa yang ini? Terima kasih. Sekarang barangkali ada pertanyaan yang mungkin mau diajukan, barangkali ada yang belum jelas. Teman-teman PKL ada yang menanyakan nggak? Tidak ada. Kok dibalas ya nanti? Nanyain nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya sedikit ya. Ya Pak. Nanya ada yang paling sederhana. Ini apa di fungsi nih? Di fungsi ya, tolong ada menjelaskan ya. Ya Pak. Saya ini belum ngerti nih fungsi dari sistem pengapian itu kok menghasilkan api yang pada busi, gimana caranya? Menghasilkan Api. pada busi. Nah, Wow, berarti yang nomor 2 ya Pak? ya, yang kedua. Fungsi sistem pengapian pada nomor 2 itu untuk menghasilkan percikan api pada busi. Tentunya itu ada alurnya juga Pak, jadi nggak semena-mena busi itu memercikan api. Langkahnya itu yang pertama ada dari aki. Aki kan bertegangan 12 volt. Kemudian pada saat mobil dihidupkan, dari ECU juga mengirimkan sinyal ke koil. Sinyal listrik yang dari aki ke koil untuk Gini meningkatkan. Adam, coba kamu jelasin tuh yang awal tuh, yang atas, supaya jangan terlalu jauh tuh. Coba, kok sampai ada busi, keluar busi, caranya gimana? Air. Oh ini Pak. Keluar apa? Keluar api dari busi. Coba. Oke, yang pertama itu kan ini ada baterai Pak. Pada saat masih di starter, baterai menyalurkan tegangannya kepada ke ECU Pak. ECU mana kok? Yang mana ya? Oh nggak ada Pak di sini. Itu kepotong ya. Jadi pada saat baterai Gambar itu yang atas, kamu paham nggak gambar yang atas?
kurang Pak. Kenapa tuh diceplok di situ kalau mau pulang? Eh, salah salah upload tuh Pak. Yang sebelumnya tuh bukan yang ini. Coba yang bawah gimana, terangin yang bawah. Kalau yang ini sistem dari baterai. Ini ignition yang kontak itu starter. Pada saat dinyalakan, baterai ke terminal sekunder atau ke coil yang merubah dari tegangan 12 volt baterai menjadi ribuan volt coil ini Pak. Kemudian dari coil Pakai ini itu dong, pakai pointer ada kan di situ. Yang merah, yang paling ujung, tekannya yang paling kebalik. Nah, ini kan baterai Pak. Dari baterai ini pada saat kunci dinyalakan, baterai menyalurkan tenaganya ke coil. Itu disalurkannya oleh ECU. Mengubah tegangan dari 12 volt menjadi ribuan volt. Bisa menjadi 10.000 atau bahkan lebih. Nah, dari coil ini disalurkan lagi ke busi yang dimana mana busi? ini Pak. Terus? Nah, karena tegangan yang tinggi dari coil ini, makanya busi bisa memercikan api. Seperti itu Pak. Belum, itu mah belum nyala kalau gitu mah. Kenapa kok sampai nyala, sampai keluar api? Kenapa? Karena apa? Karena tegangan yang tinggi dari coil itu Pak. Kemudian pada saat langkah kompresi juga ada suhu yang besar. Kalau dari diagram itu bukan itu maksudnya. Kan ada terminal apa itu teh? Sekunder Dan primer ya. negatif ya. Negatif. Kan itu ada ini, ada rotor di situ. Oh ini Pak. Ada R1, R2 itu apa sih? Ada B, apa B arti B? Ada C, ada E, apa artinya? Apa saya kurang tahu. Kalau kurang tahu, jangan dikesituin. Ya, jangan ceplokin ke situ. Itu tuh simbol apa yang B, C, E itu? Simbol apa, siapa yang tahu? Teman-teman PKL? Simbol apa? Apa? Yang R resistor mah, yang R1, R2 itu namanya resistor tahanan. Kalau yang itu apa? Yang B, C sama E itu apa tuh? Simbol apa itu yang dilingkarin tuh? Ya, gimana? Simbol? Ada yang tahu satupun? Waduh. Transistor. B apa B? Baterai, dari Hongkong baterai. Oke, cukup. Nanti itu lagi ya di rumah beri lagi bukunya. Itu lagi, Adam, supaya ini diesel malah diesel. Nah, ini diesel nih. Kamu pernah nggak bawa motor, misalkan di belakang mobil truk? Ya Pak. Kan aspnya hitam ya? Ya. Itu kenapa hitam seperti itu? Itu karena mungkin bahan bakar yang kurang bagus Pak. Kata siapa? Kenapa ya kok mobil truk tuh hitam asapnya, nggak putih tuh? Kenapa coba? Itu karena
Harangannya model sempurna. Kenapa Pak Yo? Setiap mobil diesel Ya, suka kok asapnya hitam. Kenapa? Nggak putih gitu, warna hitam. Ya bus, ya truk. Kenapa yo? Siapa yang tahu? Kalian tahu saya kasih nilai A+. Ayo, jangan pakai Google. Hah? Ayo, karena kenapa Adam? Kok bisa seperti itu? PR ya, ya Pak. udah dua cukup. Silakan closing. Siap. Eh, Berarti oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf karena masih belum memberikan hasil yang terbaik dan masih belum bisa menjawab beberapa pertanyaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.